dan juga ya, kita mengurangi kita ya Kak, Iya dong. untuk Iya memuji dong. dan memuliakan Tuhan. Nah, ibadah biar kita semakin semangat dan cita, kita puji dan juga muliakan nama Tuhan yuk. Adik-adik dengan bangkit berdiri. Yuk. Gerakan kakak dan juga abang. Adik-adik. Selamat beribadah adik-adik. Para kita mari kita memuji Tuhan. Kita dari sekolah nomor 6 ayat
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat. Kita sama-sama mengucapkannya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Kita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Kau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kita kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kita keenam, jangan engkau membunuh. Kita ketujuh, jangan engkau berzina. Kita kedelapan, jangan engkau mencuri. Kita kesembilan, jangan engkau berdusta. Kita kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kirung Ceria nomor 231 ayat 1 dan 2. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dikatakan Epistel bulan ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri.
Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan firman Tuhan, bahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hati. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama ucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 231, 236 ayat 1. Marilah kita dengarkan firman kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Pada kita hari ini, kita di hari Minggu ini, yang pertama, seperti biasa adik-adik nanti ada pembagian kelas via Zoom ya. Untuk linknya disebar di kelas masing-masing. Jangan lupa untuk bisa ikut di kelas Zoom-nya. Kemudian pengumuman yang kedua, untuk adik-adik bisa dibaca untuk renungan hariannya setiap hari dan juga dikerjakan setiap aktivitasnya. Kemudian tanda tangan dan juga diparaf oleh orang tua. Kemudian bisa difoto dan dilaporkan di grup masing-masing. Sekian pengumuman sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kembali memuji Tuhan melalui Kidung Ceria nomor 356 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Atas segala pemeliharaan-Mu, atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan nafas kehidupan dan waktu untuk kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah semua anak-anak sekolah minggu yang sedang mengikuti ibadah live streaming di rumah masing-masing. Berkati semua orang tua dan juga kakak-kakak sekolah minggu dan juga jemaat-Mu dimanapun saat ini berada.
Kalau pada saat ini Tuhan, kami akan mau mendengarkan firman kebenaran Tuhan, karena Engkau memberkati kami, ajarlah kami senantiasa untuk boleh mengerti dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba yang menyampaikan, berkati kami semua, para petugas pada hari ini, di media, song leader, dan petugas-petugas lainnya, dan juga jemaat-jemaatmu yang mau mengikuti ibadah pada hari ini. Kami serahkan ibadah hari ini dari awal hingga sampai selesai. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, selamat hari Minggu. Shalom. Selamat mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Yang kita bahas pada hari ini, yang ditentukan pada hari ini kita baca, yang kita renungkan. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu di rumah ataupun dimanapun saat ini berada, supaya duduk dengan tenang, berfokus untuk mendengarkan, supaya apa yang kita pelajari pada hari ini boleh dikuatkan oleh Tuhan. Nas kita pada hari ini yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 21. Silakan dibuka, buka Alkitabnya, Perjanjian Baru, Efesus 2 ayat 21, dengan topik tumbuh kuat di dalam Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Efesus 2 ayat 21 berkata, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Sekali lagi Amang bacakan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Adik-adik, siapa yang dimaksud dengan dia di dalam nas ini? Dia itu maksudnya siapa? Ayo adik-adik, siapa yang tahu? Tidak usah malu-malu dan tidak usah takut untuk menjawabnya. Ada yang tahu? Nah, sekarang Amang akan menjelaskan ya. Yang dimaksud dengan dia itu adalah Yesus Kristus. Apa tadi yang dimaksud dengan dia? Yaitu Yesus Kristus. Lalu siapa atau apa maksudnya bangunan? Silakan anak sekolah minggu. Nah, bangunan itu adalah kita, yaitu orang-orang percaya, pengikut Kristus. Sebagai orang-orang percaya dan pengikut Kristus, kitalah bangunan itu yang tersusun rapi menjadi tubuh Kristus atau bait Allah yang kudus. Bait Allah itu adalah gereja. Nah, artinya kitalah bait Allah dan kitalah gereja itu sendiri. Jadi gereja bukanlah gedungnya, tetapi orangnya, yaitu kita orang-orang percaya dan pengikut Kristus yang terus-menerus bertumbuh. Nah, seperti saat ini, anak-anak sekolah minggu yang sedang mengikuti ibadah live stream di rumah adalah sebagai orang-orang percaya itu, atau sebagai pengikut Kristus yang setia. Makanya itu, anak-anak sekolah minggu yang tidak mengikuti pada hari ini, mungkin karena malas, itu namanya tergolong tidak menjadi anak-anak orang percaya atau sebagai pengikut Kristus. Oleh karena itu, anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah pada hari ini berbahagialah, karena orang-orang yang mengikuti ibadah pada hari ini atau untuk selanjutnya atau sebelumnya adalah orang-orang percaya atau sebagai pengikut Kristus. Ya, itulah tadi yang dinamakan oleh gereja atau sebagai pengikut Kristus. Kitalah sebagai pengikut Kristus itu. Jadi seperti yang dinyanyikan oleh guru sekolah minggu tadi dari awal, yaitu yang dimaksud dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 251. Silakan guru kakak sekolah minggu untuk menyanyikan, untuk bersama-sama dengan anak sekolah minggu di rumah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Silakan guru sekolah minggu untuk menyanyikan seperti tadi yang dinyanyikan oleh Kidung Jemaat nomor 257, Aku gereja, kau pun gereja. Silakan. Jadi anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah pada hari ini di rumah, silakan mengikuti nyanyian yang dinyanyikan oleh guru sekolah minggu. Kita sama-sama memuji Tuhan untuk melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 257. Silakan.
atau kakak sholat minggu, gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Jadi kita tidak perlu melihat gedungnya seperti apa, mewahnya seperti apa, itu bukan yang dibutuhkan oleh Tuhan, tetapi kehadiran kita datang ke rumah Tuhan melalui ibadah. Walaupun saat ini kita masih mengikuti ibadah di rumah, itu sama dengan gereja. Jadi oleh karena itu anak-anak sekalian, mari kita sama-sama terus mengikuti ibadah. Ketika ada ibadah hari Minggu maupun ada persekutuan, pertanyaan ataupun ada perkumpulan ujian memuliakan Tuhan, kita harus siap, kita harus melayani Tuhan, ya. Jadi gereja atau bait Allah itu adalah tubuh Kristus yang terdiri dari orang-orang percaya dan pengikut Kristus. Dan Kristus adalah kepala gereja, kepala dari tubuh itu sendiri. Gereja sebagai tubuh Kristus hanya boleh bergerak, berbuat, berkarya sesuai dengan kehendak dan rancangan kepala gereja itu sendiri, yaitu Kristus. Segala aktivitas dari gereja sebagai tubuh Kristus harus seturut dengan kehendak dan rancangan Kristus, sehingga tubuh itu atau gereja atau orang-orang percaya pengikut Kristus tetap satu di dalam Kristus. Adik-adik, sebentar semuanya memperhatikan tubuh masing-masing. Dalam tubuh kita itu ada namanya organ tubuh, misalnya mata, ya, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki dan sebagainya. Semuanya itu diciptakan Tuhan dan tersusun dengan rapi sehingga menjadi tubuh yang sempurna. Masing-masing organ tubuh kita itu berbeda-beda letaknya, berbeda-beda pula bentuk dan fungsinya. Akan tetapi dalam perbedaan itulah terlihat dengan sangat jelas keindahan dan kesempurnaan tubuh kita. Coba bayangkan jika tubuh kita ini terdiri dari hanya satu jenis organ tubuh. Misalnya, semua hidung, semuanya mulut, semuanya mata, semuanya tangan, semuanya telinga, semuanya menjadi kaki. Apa yang terjadi anak sekalian? Kalau hanya mata melihat, jadi mulut tidak bisa kata-kata mengucapkan makasih Tuhan. Jadi telinga juga, kalau nggak ada telinga kita tidak bisa mendengar. Demikian juga tangan, kalau nggak ada tangan nggak bisa bekerja. Kaki juga, kalau nggak ada kaki kita nggak bisa berjalan. Jadi semua sudah dilengkapi oleh Tuhan. Seperti organ tubuh tadi yang sudah disebutkan itu ada mata, ada hidung, mulut, tangan, dan kaki. Jadi semua sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Tinggal bagaimana kita untuk pergunakan sebagai fungsi daripada organ tubuh yang diberikan Tuhan itu kepada kita. Jadi adik-adik sekolah minggu, demikian jugalah halnya dengan kita semua sebagai tubuh Kristus. Sebagai tubuh Kristus, kita semua adalah satu, meskipun berada di tempat yang berbeda. Meskipun memiliki tugas atau fungsi, talenta, bakat yang berbeda-beda, di dalam perbedaan itu kita harus menjadi satu dengan saling melengkapi, saling menolong, saling membutuhkan, saling menopang satu sama lain. Dengan berbagai tugas, talenta, bakat yang kita miliki, kiranya ada yang berperan sebagai kaki, tangan, mulut, hidung, telinga, dan mata bagi sesamanya. Demikian firman Tuhan untuk kita, supaya marilah kita benar-benar pergunakan talenta yang ada pada diri kita, bakat yang ada di diri kita pergunakanlah itu untuk mengerjakan Tuhan. Apapun bakat kita, apapun yang kita miliki, benar-benar untuk memuji dan memuliakan Tuhan, ya. Demikianlah Tuhan memiliki rencana yang indah atas kita orang-orang percaya. Untuk itu kita harus siap dan mau dibentuk Tuhan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rencana Tuhan. Walaupun masa-masa sulit seperti saat ini kita masih mengalami kesusahan, kesulitan karena masalah COVID belum selesai, karena masih merajalela di bumi. Karena itu mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita bersama-sama minta kekuatan daripada Tuhan. Walaupun kita mengalami kesusahan karena masalah COVID, sehingga ruang lingkup kita terbatas untuk melakukan aktivitas kita, termasuk belajar. Saya belajar lagi secara on-site atau
langsung di sekolah, tetapi kita sudah mulai sampai saat ini terus belajar secara online. Tapi kita selalu berpengharapan kepada Tuhan karena telah sebagai milik Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan, Tuhan mengetahuinya. Karena itu anak-anak sekalian, dimanapun saat ini berada, lalu berserah kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun kesulitan kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan kita mampu mengubah kita, ubah hidup kita. Bagaimana tadi yang dinyanyikan di dalam lagu ini, marilah kita kembali anak guru sekolah minggu untuk menyanyikan itu dengan judul lagunya bagaikan bejana. Akan anak sekolah minggu yang berada di rumah supaya sama-sama kita bernyanyi dengan kakak sekolah minggu dengan judul lagunya bagaikan bejana. Sama-sama kita menyanyikan rumah ayo. Karena kamu, akalah sesuai rencanamu. Ku mau seperti Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Ya? Jadi dengan melalui ibadah tiap hari Minggu, tiap hari-hari, kalau kita berserah kepada Tuhan, itulah supaya Tuhan membentuk. Karena itu, kiranya firman Tuhan yang membuatkan kita untuk melakukan dalam kehidupan kita sehari. Kita tidak mampu melakukan firman Tuhan kalau tidak pertolongan Tuhan. Karena itu, anak sekalian, dimanapun saat ini berada, Tuhan menguatkan kita, Tuhan memampukan kita dalam melakukan firman-Nya di dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Kami tidak mampu untuk melakukan firman-Mu. Tuhan tidak menolong kami. Bapa, bantu dan tolonglah kami untuk melakukan firman-Mu itu, supaya kami mampu untuk melewati segala godaan, cobaan yang kami hadapi dalam kehidupan. Lagi Tuhan, saat ini kami masih mengalami kesusahan karena masih ada COVID. Oleh karena itu Bapak, kami berdoa kiranya Tuhan berikan kekuatan kepada kami
hadapi segala tantangan yang kami hadapi, dan berkati juga anak-anak sekolah minggu di dalam studinya, berkati dalam tumbuh perkembangan kesehatannya, berkati semua orang tua, berkati semua guru-guru sekolah minggu, berkati seluruh jemaatmu, dimanapun saat ini berada. Pada hari ini Tuhan, kami mengikuti ibadah pada hari ini. Jemaatmu datang ke tempat ini karena Engkau kuatkan mereka, akan mereka supaya kami sama-sama berada di tempat ini untuk Tuhan. Khususnya pada hari ini Tuhan, kami berdoa buat keluarga hamba-Mu, Babe Semamora yang Kau panggil Tuhanmu. Berkati semua keluarga, berkati semua pinoparnya, berkati acara yang dilangsungkan pada hari ini. Kami tahu Tuhan, pada saat ini, pada hari ini akan ke tempat peristirahan sementara. Karena itu Bapak, berikan kelancaran acara demi acara, awal sampai selesai nanti. Terima kasih Bapak, kami adalah manusia-manusia yang berdosa, manusia yang lemah. Di anak-anak sekolah minggu, ampuni segala dosa dan segala pelanggarannya, ampuni segala dosa para orang tua. Kami layak menjadi anak-anak Tuhan dan layak kami menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku Ende nomor 40 ayat 1. Buku Ende sama-sama berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, karena Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerjaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom.